Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar memasak bersama Sylvia. Memasak dengan modal minimalis, hasil maksimalis. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Di video kali ini saya akan membuat roti Maryam yang enak banget, gurih, dan tentunya berlapis-lapis ya teman-teman ya. Dan inilah bahan-bahannya. Yang pertama yaitu tepung terigu 500 gram. Saya memakai yang protein sedang. Biasanya kalau protein sedang tuh biasanya yang segitiga biru ya teman-teman ya. Lalu 2 butir kuning telur dan 100 gram margarin atau butter. Kalau saya mix 200 ml air, 2 sendok makan gula halus dan garam. Yang pertama kita campurkan semua bahan-bahannya kecuali margarin ya teman-teman ya. Kita uleni sampai setengah kalis. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa, ini adalah minyak goreng untuk merendam adonan nanti. Nah ini udah setengah kali, jadi margarin atau butternya kita campur jadi satu dan kita uleni kembali sampai benar-benar kalis dan elastis ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, buat olahraga juga ya teman-teman ya, supaya sehat menguleni gitu. Nah ini udah mulai kalis. Tapi ini belum seberapa kali ya teman-teman, masih agak bergerindil. Pokoknya adonan itu nggak boleh sampai ada yang bergerindil gitu, harus halus, benar-benar kalis, elastis gitu ya teman-teman. Dan ini sudah penampakan yang udah kalis, elastis. Saya pindahkan di di alas untuk membuat kue. Nah ini kita tes dulu elastisitas adonannya. Dan ini sudah siap, ini udah benar-benar kalis ya teman-teman ya. Lalu kita bagi menjadi beberapa bagian. Kalau teman-teman punya timbangan nggak apa-apa ditimbang. Ini saya bagi jadi 60 gram per biji ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak punya timbangan, dibagi aja, dibagi rata. Ini jadi 12 atau 13 biji gitu. Oke, ini udah kita timbang, kita bagi. Lalu setelah itu kita akan kita bentuk bulat-bulat gitu ya teman-teman ya. Kita bentuk bulat-bulat sampai halus gitu. Pokoknya kalau membuat roti Maryam itu harus sabar ya teman-teman ya. Tapi kalau mau hasilnya yang enak, gurih, memang harus bikin sendiri. Ini gampang kok teman-teman, cuma hanya butuh kesabaran aja. Nah ini setelah kita bulat-bulatkan, kita taruh, kita tempatkan di wadah, lalu kita rendam dengan minyak goreng sampai benar-benar terendam, ataupun setengah bagian gitu enggak apa-apa. Kalau misalkan banyak banget itu minyaknya gitu ya. Setelah itu setelah kita ratakan, lalu kita tutup, kita istirahatkan, kita diamkan selama 3 sampai 4 jam kira-kira ya teman-teman ya, karena butuh istirahat. Ini setelah 3 sampai 4 jam lalu kita buka. Oh ya teman-teman, kenapa adonan itu butuh istirahat agak lama? Karena memang ini kan tepung ya, tepung terigu, supaya nggak kayak molor gitu loh. Jadi dibentuknya itu mudah biar nggak molor gitu. Jadi kalau diratakan gitu nggak molor, nggak ketarik-tarik gitu loh teman-teman. Nah ini kita tipiskan sampai benar-benar tipis sekali, seperti adonan martabak gitu loh. Kalau agak bolong tengahnya, pinggirnya enggak masalah sih, enggak apa-apa. Yang penting intinya kalau roti Maryam itu benar-benar tipis. Habis itu kita gulung-gulung. Kenapa harus tipis? Karena memang itu yang dibentuk ya teman-teman ya, yang bisa membentuk layar-layarnya itu loh, lapisan-lapisannya gitu loh. Kalau ketebalan tuh nggak enak, nggak bisa berlapis-lapis kalau ketebalan gitu ya. Oke, lalu kita kasih
margarin yang sudah dicairkan ya teman-teman ya. Setelah diratakan, kita olesi margarin yang sudah dicairkan, lalu kita gulung 2 sisi. Gulungnya harus 2 sisi ya. Nah ini kita keplek-keplekan gitu loh teman-teman, apa ya, sambil ditarik-tarik gitu loh, agak biar panjang gitu loh ya. Dan ini kita gulung melingkar. Melingkarnya juga 2 sisi ya teman-teman ya, seperti membentuk angka 8. Nah ini kita panjang-panjangkan gitu. Kita gulung sampai bertemu pusarnya. Setelah pusarnya bertemu, kita tumbuk jadi satu dan usahakan pusar gulungannya itu yang tengah itu tetap di tengah ya teman-teman ya. Kita panjang-panjang sedikit, habis itu kita istirahatkan kembali selama 1 jam ya teman-teman ya. Kita taruh di wadah lagi. Kita pindahkan ke tempat yang yang ada tutupnya ya teman-teman ya, atau kalian bisa juga pakai plastik wrap supaya rapat, benar-benar rapat, nggak ada udaranya. Dan ini setelah 1 jam kita istirahatkan. Ini penampakannya, kita ambil satu persatu, lalu kita pipihkan, kita bulatkan. Dan ini jangan sampai terlalu tipis ya teman-teman ya, jangan terlalu lebar, tapi tergantung per adonan juga sih, per bijinya juga. Tadi kan saya hanya 60 gram, jadi nggak terlalu lebar supaya di dalamnya itu tetap empuk meskipun di luarnya itu crispy gitu. Tapi kalau teman-teman adonannya agak tebel gitu, agak lebar dikit gitu, enggak apa-apa. Lalu kita goreng. Sebelumnya kita sudah panaskan margarin ya teman-teman ya. Menggorengnya usahakan pakai margarin supaya gurih gitu. Tapi buat kalian yang ingin usaha frozen food gitu, bisa banget teman-teman, tapi jangan sampai nggak sampai matang yang gosong gitu ya, kecoklatan gitu. Ini di tahap ini udah selesai kalau mau dipakai usaha frozen food. Jadi ini gorengnya juga dengan api yang kecil banget. Setelah tahap ini kita bisa tutup supaya panasnya merata dan uapnya nggak keluar, supaya panasnya itu merata dan benar-benar matang luar dalam gitu. Oke, ini kita balik dulu ya. Oke, sudah matang ya teman-teman ya. Memang agak kecoklat-coklatan gitu sih. Itu yang enak loh teman-teman. Tapi dalamnya tetap tetap lembut, luarnya crispy, dan ini enak banget, gurih banget. Nah, ini adalah penampakan dalamnya, berlapis-lapis. Dan ini tuh wajib dicoba ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini, dan nantikan video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.